Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi waldi min sultanik amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikhi, saya dari PMI kelas 2B semester 2. Di sini saya salah satu kelompok 3 di mana yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hasinul Faida, yang kedua ada Neng Rizky Samaratul Kolbi, yang ketiga ada Idham Hamzah, dan yang keempat ada saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang hasil sidang PPKI, di mana kelanjutan dari materi yang telah dibahas oleh saudari kita Neng Rizky Samaratul Kolbi. Langsung saja masuk ke materinya. Sidang PPKI. Sidang PPKI ini terbagi ke dalam 3 tahap atau 3 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 18, yang kedua pada tanggal 19, yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang sidang PPKI yang pertama. Sidang PPKI ini awalnya PPKI dibentuk sebagai pengganti dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibubarkan karena dianggap telah selesai menyelesaikan tugasnya. Dalam bahasa Jepang, PPKI juga disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, itu dalam bahasa Jepangnya. Pada umumnya, tugas PPKI yang paling utama adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua PKI-nya adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Masuk ke hasil sidang PPKI yang pertama. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sidang pertama ini muncul 3 poin. Poin pertama yaitu adalah mengesahkan Undang-Undang 1945. Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Adapun rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Selain itu juga dilakukan revisi pada Piagam Jakarta, di mana kalimat ketuhanan yang menjadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti sebagai atau dirinci sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu adalah mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia atas usulan Otto Iskandar Dinata secara aklamasi. Ir Soekarno, Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama dan didampingi oleh Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Poin yang ketiga itu adalah membentuk komite nasional. Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite ini apa? Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, mungkin hanya 3 poin saja yang muncul pada sidang PPKI pertama, yaitu pertama mengesahkan undang-undang, yang kedua itu ada mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang ketiga itu adalah membentuk komite nasional. Yang selanjutnya itu adalah instruksi presiden. Instruksi presiden nomor 12 tahun 1968. Ya, semakin berkembangnya zaman, Malaysia dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan pembacaan ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1998 mengeluarkan instruksi presiden tentang rumusan Pancasila yang benar. Ada sebagai berikut ini.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, instruksi ini mulai berlaku itu pada tanggal 13 April 1968 yang ditetapkan oleh Soeharto di Jakarta. Nah, itu pembahasan mengenai instruksi presiden. Ini selanjutnya itu ada tujuan akhir ideologi Pancasila. Tujuan akhir ideologi Pancasila yang pertama itu adalah menghendaki bangsa Indonesia yang religius dan taat pada Tuhan menjadi bangsa yang sangat menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, mencintai tanah air. Yang keempat, menghendaki bangsa Indonesia bangsa yang demokratis. Yang kelima dan yang terakhir ini menjadi bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelompok kami, saya masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.